Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dengan penuh kesungguhan. Kita mau katakan, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Di akhir lagu nanti dengan kasih Kristus, Saudara Ibu Ervina untuk bawa kita untuk doa pembuka. Tiada artinya ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Amat terlebih sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menyertai memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan betapa kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Bapa dalam surga,
Kau melihat Tuhan keberadaan kami pada saat ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau disukakan melalui pujian penyembahan yang dari dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-Mu yang setia. Kami ingin menjadi penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu. Ampuni segala keterbatasan kami Tuhan, kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk bersuka cita di hadapan-Mu saat ini, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap keberadaan kami Tuhan. Bagi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga bagi setiap para Tuhan anggota gereja-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyatukan hati kami, pikiran kami, agar kami bersama-sama Tuhan menyenangkan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Dan hanya itu tujuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau menyertai kami, memberkati, Engkau tutup bungkus setiap acara ibadah kami Tuhan. Live streaming kami saat ini Tuhan. Engkau bekerja luar biasa atas ibadah kami, atas setiap kami yang boleh ambil bagian Tuhan. Dan juga setiap kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Bila Tuhan Engkau bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Suka dan duka hidup kami Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat akhirnya nanti ya Tuhan. Bila Tuhan nama-Mu saja yang kami puji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Masih tetap tinggal berdiri, kita angkat pujian kita, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan tinggi, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita merasakan kasih dan
penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Dan kita masih angkat pujian kita, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini, Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. katakan bergandengan tangan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bawakan pujian kita lagi oleh darah anak domba. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bila sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kita. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu silakan berdiri, kita angkat pujian kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berkatakan bahwa kami tak akan pernah lupa atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lewat. Kau yang penuhkan sukacita dalam kehidupan kami. Kau yang menjamah kehidupan kami Tuhan ketika kami dalam pergumulan. Engkau yang memulihkan hati yang terluka. Engkau mengembalikan cinta dengan luar biasa Tuhan, dengan penuh kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak dapat kami balas buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Selain kami hanya mengucap syukur, selain kami hanya memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layakkanlah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Melalui mulut bibir hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jauhkan daripada kami Tuhan, roh ngantuk, roh lesu Tuhan, roh apapun yang bukan daripada Engkau. Engkau berikan pendengaran yang tajam bagi kami Tuhan. Hati yang taat Tuhan, untuk melakukan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pakai lebih heran kehidupan hamba-Mu lagi Tuhan. Engkau tutup bungkus kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa Tuhan. Berikan kesehatan yang prima Tuhan bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan gedung ibadah kami Tuhan. Seberapapun Tuhan keadaan kami yang boleh ada sekarang ini Tuhan. Melalui tempat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati gedung ibadah kami Tuhan. Kursi-kursi yang kosong kelak Tuhan akan terisi dengan jiwa-jiwa yang penuh kerinduan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Walaupun sekarang kami masih dibatasi oleh keadaan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami persiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang maha baik, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami selalu berserah Tuhan hanya di dalam Engkau. Inilah ucapan syukur kami, pengagungan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, terlebih-lebih ruangan ibadah ini Tuhan. Engkau suci kuduskan Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, salam. Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, ya, di minggu pertama di bulan Juni ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan dan situasi yang masih membatasi kita, tetapi kita percaya kuasa Allah tidak terbatas. Amin. Kuasa Allah tidak pernah terbatas. Ya, kuasanya selalu menolong dan menyertai kita
untuk selama-lamanya. Kita percaya pada siang hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Lewat firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang berkuasa, firman-Nya yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Oleh sebab itu adalah menjadi satu bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi setiap kita umat Tuhan, bagi setiap kita ya jemaat Tuhan, khususnya GPD Tiberias. Ya, pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berada di rumah ya sedang mengikuti siaran pada pagi hari ini atau siang hari ini, kiranya kita akan melihat bagian-bagian yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Ya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan juga akan memberkati rumah tangga dan keluarga kita. Oleh sebab itu kita tetap ingat bagaimana tentang kasih Tuhan. Tentu kita tetap punya satu sukacita, ya, terutama dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini yang berjudul sukacita dalam ibadah. Ya, ada sukacita dalam ibadah. Ya, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ya, kita percaya sukacita itu sudah diberikan oleh Tuhan ya, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita baru saja memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta, ya, hari ketuangan Roh Kudus, hari yang ke-50. Ya, kita tentunya merasa ya di dalam ibadah itu selalu ada sukacita. Amin. Ada sukacita, ya, ada kegerakan yang akan terjadi. Ya, bagi Tuhan kita percaya tidak ada satu perkara yang mustahil. Tuhan dapat saja mengerjakan sesuatu yang di luar akal, pikiran dan jangkauan kita sebagai manusia biasa. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Mari saudara-saudara kita melihat ini firman Tuhan. Ibrani 10 19 sampai 25. Nanti akan dibacakan oleh Mama Riri. Ibrani pasal yang 10 ayat 19. sampai ayat yang ke-25 dengan perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar pembacaan Alkitab atau firman Tuhan. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25 ini, ya, dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, banyak orang beribadah kepada Tuhan dengan masuk ke rumah Tuhan tanpa menikmati berkat sukacita. Ya, datang dengan gelisah, kemudian pulang justru lebih parah, makin gelisah dan gelisah. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 ini, ya, kita melihat ya penjelasan pada kita tentang kiat sukses dalam ibadah yang menghasilkan sukacita. Ya, kiat sukses dalam ya ibadah yang menghasilkan sukacita surgawi. Ada sukacita. Ya, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita padamkan roh itu.
Ya, bela roh itu menyala-nyala. Ya, supaya ada sukacita. Ya, ada kekuatan yang baru yang dihasilkan dari sukacita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat beberapa langkah. Ya, dalam Alkitab mengatakan ya, yang pertama langkah-langkah menuju sukacita dalam ibadah. Ya, ada langkah-langkah saudaraku menuju sukacita dalam ibadah. Ya, kita sudah membaca tadi dalam Ibrani, ya, memberi rincian ya atau langkah-langkah menuju sukacita dalam ibadah. Di antaranya adalah saudaraku ya, adalah dikatakan ya yang menghasilkan sukacita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, memberi rincian langkah-langkah menuju sukacita dalam ibadah. Ya, di antaranya adalah melangkah dengan berani. Ya, dalam pembacaan tadi mengatakan melangkah dengan berani. Ya, melangkah dengan iman. Ya, melangkah dengan tulus, ikhlas. Melangkah dengan iman. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus melangkah berani, ya. Seperti apa yang kita sudah bacakan tadi dalam kitab Ibrani. Ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus dikatakan saudaraku, ia membuka jalan dalam pembacaan tadi. Ia membuka jalan baru bagi umatnya, bagi kita sekalian. Untuk apa saudaraku? Untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ya, untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Untuk dapat masuk ke tempat kudusnya Tuhan, umatnya dituntut. Apa yang dituntut oleh Tuhan? Yaitu keberanian. Ya, keberanian saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan saudara kita harus dituntut keberanian. Apa artinya berani saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan? Berani di sini adalah berani menembusi hambatan. Ya. Apapun hambatan yang saudara tempuh dalam kehidupan, dalam kita menjalani kehidupan bahkan iman Kristen kita, kita harus berani untuk menembusi ya, hambatan. Ya, ada banyak halangan, ada banyak hambatan, ada banyak hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita tidak ada sukacita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita bisa datang kepada Tuhan, untuk kita bisa datang untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, begitu banyak hambatan. Kita akan belajar dan kita melihat dari kehidupan Sakeus. Ya, Sakeus berani menembusi hambatan. Ya, kita membaca dalam Injil Lukas, saudaraku. Mari kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 6. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus turun ya, dengan sukacita. Ia menerima Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, contoh Sakeus berani menembusi hambatan, saudara-saudara. Ya, yang pertama hambatan dari dalam tubuhnya yang pendek. Itu hambatan yang pertama. Ya, tubuhnya yang pendek. Lalu yang kedua, saudaraku, hambatan dari luar. Karena apa, saudaraku? Karena orang banyak merintangi untuk datang kepada Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ketika mau datang beribadah
kepada Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali hambatan. Ya, banyak sekali hambatan. Hambatan dari dalam, misalnya sakit, sibuk, ya, urusan dan sebagainya. Nah, dikatakan saudaraku, hambatan dari luar adalah mungkin karena ada tamu. Ya, toko ramai dan banyak hal-hal yang lain yang buat satu hambatan bagi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk menikmati sukacita dalam ibadah, saudaraku, indikasi dalam nama Tuhan dibutuhkan keberanian untuk apa? Saudaraku, untuk menikmati sukacita ibadah dibutuhkan keberanian untuk menembusi hambatan, ya seperti contoh tadi Sakeus, saudaraku. Ya, karena Sakeus berani menembusi hambatan, akhirnya apa saudaraku? Dia menang. Ya, ia bersukacita dan Yesus dikatakan mau hadir dan berkunjung ke rumahnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berani didasarkan pada kerinduan hati. Berani berdasarkan dari kerinduan hati. Ya, banyak orang Kristen tidak memiliki kerinduan untuk datang beribadah, ya, apalagi ditambah dengan hambatan dan tidak ada sukacita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya di hari-hari ini kita akan melihat, ya kita memang diperhadapkan kepada suatu hambatan yang besar, sebagai satu ujian yang besar juga bagi kita jemaat Tuhan, orang Kristen pada umumnya. Dengan keadaan dan situasi sekarang ini, kita diuji. Ya, kita dilihat sampai di mana keberanian kita. Ya, untuk menembusi hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Sakeus berani menembusi hambatan dan ia menang. Ya, akhirnya ia bersukacita dan Yesus mau hadir dan berkunjung di rumahnya. Berani didasarkan pada suatu kerinduan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita membaca dalam Mazmur 84 ayat yang kedua dan 3. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang 84 ayat yang Dua kedua dan dan tiga. ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Mazmur ini berani didasarkan pada kerinduan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan. Ya, kita selalu merindukan tempat kediaman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, karena di dalam tempat kediaman Tuhan itu ada sukacita, ada pujian, ada pengagungan, ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur mengatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Ada jiwa yang hancur merindukan pelataran-pelataran-Mu, Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Ya, berani karena didasarkan pada kerinduan untuk masuk tempat kudus dan bertemu dengan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk kita selalu bertemu dengan Tuhan. Dalam keadaan dari situasi apapun yang kita sekarang hadapi, milikilah hati, kerinduan untuk selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Alamilah kuasa Tuhan. Ya, alamilah pertolongan Tuhan dalam setiap pribadi dan kehidupan kita. Saudara, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan.
Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, berani dikatakan karena didasarkan pada kerinduan untuk masuk tempat kudus, untuk bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, melangkah dengan tulus. Ya, melangkah dengan tulus, saudaraku. Ya, melangkah dengan tulus. Mari kita melihat dalam kitab Ibrani. Ya, tadi dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, kita baca ayat yang ke-21 22 dulu. Ya, kita lihat di sini tadi sudah dibacakan. Ya, ayat 21 dan 22. Ibrani pasal yang 10 ayat 21 dan 22. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, sekarang dikasih dalam nama Tuhan, ya, ibadah yang benar bila dilakukan dengan hati yang tulus dikatakan dan ikhlas, hati nurani yang bersih akan membuahkan berkat yang luar biasa dan berakibatkan pada satu sukacita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, bahkan pesan Daud kepada Salomo supaya Salomo dalam beribadah kepada Tuhan dilakukan dengan tulus dan rela hati. Jadi ada ketulusan hati, kerelaan hati untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan melihat, ya, kita akan belajar dari apa yang Salomo katakan tadi, ya, melakukan dengan tulus dan rela hati. Karena apa, saudaraku? Allah sangat berkenan ditemui dalam ibadah. Allah sangat berkenan ditemui dalam ibadah. Saudara, selama ibadah akan dapat menikmati hadirat Tuhan. Ya, tulus dikatakan memberi waktu untuk ibadah. Rela hati memberikan waktu untuk beribadah. Ya. Yang tulus dapat melihat wajahnya Tuhan. Mari kita baca lagi Mazmur 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, yang tulus dapat melihat wajahnya Tuhan. Orang yang melakukan ibadah dengan tulus dan rela hati akan melihat wajah Tuhan. Artinya akan mendapat mujizat. Amin. Ada mujizat. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu pun tetap berlaku. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kita punya Allah yang begitu luar biasa. Ya, melangkah dengan iman, saudaraku. Kenapa kita harus melangkah dengan iman? Beribadah kepada Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa, saudaraku? Iman yang teguh ini yang dapat menarik berkat Tuhan dan mujizat yang sangat begitu luar biasa. Contoh, saudaraku, iman yang teguh dalam menghadap kepada Tuhan. Ya, iman yang teguh dalam kita menghadap kepada Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau menghormati Tuhan. Ya, tentu dengan sikap, cara, hati yang tulus, hati yang terbuka kepada Tuhan. Ya, hati yang hancur. Saudaraku yang dikasih dalam Allah, kita mau melangkah. Ya. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, iman yang teguh dapat menarik berkat Tuhan dan mujizat yang sangat luar biasa. Dikatakan, saudaraku, oleh sebab itu kita selalu datang dengan iman. Ketika Yesus bertemu dengan orang buta, Yesus memberi tantangan, yaitu Yesus katakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan? Mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya.
Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, datang beribadah dengan iman. Bahwa Tuhan dapat melakukan semua dan semua yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita ini. Bertindak dengan iman. Selain datang dengan iman, ibadah harus disertai dengan tindakan iman. Tindakan iman yang sakit pendarahan di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22, di situ dikatakan, saudaraku, ya selama 12 tahun ya sakit pendarahan, ya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Inilah ibadah yang disertai dengan iman akan menghasilkan mujizat. Bentuk sukacita ibadah, saudaraku, ya kita akan menerima janji-janji Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjanji setia. Ya. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Allah menjanjikan kepada kita agar kita tetap setia. Ya, ketika umatnya datang beribadah kepada Tuhan, janji-janjinya akan dinyatakan secara ajaib karena Dia adalah setia. Ya, dan janji yang dapat menjawab kebutuhan manusia itu secara sempurna. Yang pertama, saudaraku, janji yang menjawab kebutuhan jasmani. Ya. Itu Keluaran 23 ayat 25. Sandang, pangan, papan diberkati dan penyakit dilakukan. Ya. Kita baca surah kitab Keluaran 23 ayat 25. Ini adalah janji kebutuhan jasmani kita. Keluaran 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti, makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan dapat saja menyatakan kuasanya, pertolongannya dan kesembuhan bagi setiap kita yang sakit. Kita percaya mujizat Tuhan masih akan terjadi. Ya, siapkan sandang pangan, papan diberkati dan penyakit dilalukannya. Dan janji menjawab kebutuhan jiwa kita. Ya, bersukacitalah. Ya, dikatakan lebih baik kita baca saudara-saudara supaya kita tahu. Ya, Mazmur 122 ayat 1. Itu janji menjawab kebutuhan jiwa. Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, di sini dikatakan bersukacita di dalam rumah Tuhan. Ya, di mana tempat kita berhimpun, berkumpul, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita merasa ada sukacita. Amin. Ada roh Allah, ada gerakan Allah, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang akan terus bekerja dan mengalir bagaikan sungai yang tidak akan pernah berhenti. Bersukacita di dalam Tuhan, jiwanya bersukacita. Dan yang ketiga, janji menjawab kebutuhan rohani. Ya, kita baca 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya, luar biasa. Ya, dikatakan ibadah yang dilakukan berguna untuk hidup yang kekal. Ibadah itu berguna. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Oh, sebab itu mari kita mempererat persekutuan tubuh Kristus itu. Di dalam ibadah ada unsur saling memperhatikan dalam Ibrani tadi dan saling mendorong. Ya.
Datang ibadah kepada Tuhan mendapat perhatian dan dorongan dari anggota-anggota tubuh Kristus. Ini yang menyenangkan dan membuat sukacita yang begitu luar biasa. Ibadah mempererat persekutuan tubuh Kristus. Membuat bersukacita karena tidak merasa menderita sendiri. Karena ada dukungan oleh banyak anggota. Ini bentuk sukacita dalam ibadah. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ya, bila kita mengalami hambatan, bila kita mengalami persoalan hidup ini, janganlah kita sendiri menanggungnya. Kita cari orang yang lebih rohani. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita minta ya pertolongan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ada perhatian dan dorongan dari anggota-anggota tubuh Kristus. Bahkan ibadah mempererat persekutuan tubuh Kristus, membuat bersukacita karena tidak merasa menderita sendiri. Ya, karena apa? Didukung oleh orang banyak anggota lainnya. Ada sukacita dalam ibadah. Mempersiapkan hari Tuhan. Ini hal yang begitu kita harus ingat. Mempersiapkan hari Tuhan. Ya, dalam Ibrani tadi mengatakan pasal 10 ayat yang ke-20, ibadah itu perlu digalakkan, disemangati menjelang hari Tuhan. Untuk mempersiapkan hari Tuhan, dipersiapkan dengan ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan bakti kita kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ibadah hubungannya dengan hari Tuhan. Ya, dengan ibadah membuat kita luput dari hawa nafsu duniawi yang dapat membinasakan kita. Dengan ibadah membuat dapat berdiri di hadapan anak manusia bila ia datang. Oleh sebab itu saudaraku, milikilah semangat dan sukacita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi dikatakan saudaraku, ya, ada banyak orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan, masuk ke rumah Tuhan tanpa menikmati berkat sukacita. Datang dengan gelisah, kemudian pulang justru lebih parah. Makin gelisah dan gelisah. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kekristenan kita di hari-hari akhir ini, ya, sekalipun kita banyak diuji, ya, dengan banyak hambatan, halangan, rintangan untuk kita bisa maju dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mari kita tetap memiliki semangat dan sukacita dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang lebih besar, dan Tuhan punya satu tanggung jawab. Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab kepada kita umatnya. Apa tanggung jawab kita? Yaitu kita tetap ingat kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, lakukan apapun yang kita dapat lakukan untuk Tuhan. Kerjakan apa yang kita dapat kerjakan untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan memperhitungkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak ada waktu dan umur hidup ini. Ada batasnya. Mari kita mengerjakan pekerjaan Allah. Selagi hari masih siang dikatakan, mari kita mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, selagi malam itu akan datang, seorang pun tidak akan bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, siang hari ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengikuti ibadah khotbah pada hari ini, saudara, mari kita ingat apa yang kita dapat lakukan, apa yang kita dapat buat, ya, kita buat dan lakukan untuk Tuhan, karena semua berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bekerja. Dan ayat yang terakhir mari kita baca dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Pemusik siap. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku
selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah ayat atau firman Tuhan. Saudaraku, mari kita mengerjakan pekerjaan Allah selagi ada waktu dan kesempatan untuk kita bekerja. Manakala malam akan datang, seorang pun tidak akan dapat bisa bekerja. Ya, puji Tuhan, inilah renungan atau firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ya, Bapak Ibu yang berada di rumah mungkin sedang mengikuti siaran dalam ibadah ini. Ya, kita akan sebentar menerima roti dan air anggur tubuh dan darah Yesus ini. Ya, mari saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita berdiri. Ya, kita sama-sama angkat pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, amin, haleluya. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. satu dalam Roh-Mu, amin, haleluya. satu Dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu, amin, haleluya. yang Kami memandang Tuhan, kami Tuhan yang menyatukan kami, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan kami, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Kita berdoa sebelumnya kita menerima dan mengambil roti dan air tubuh dan darah Yesus ini. Mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Yesus yang telah menderita, Yesus yang telah dianiaya. Dia yang telah mati dan berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran yang kekal. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di gereja ini. Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus ini. Kami mengatakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
kami akan mau menerima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, salibnya salib. Selama mulia dosaku disucikan salibnya selama mulia dosaku disucikan. Haleluya. Salibnya, 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 selama mulia dosaku Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pandangan kita kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, roti yang ada di tangan saudara, saudara sudah membacakan ayatnya. Kita akan membaca. Saya minta nanti saudara Etir akan membacakan ayat yang ada. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita angkat roti dengan tangan kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat ini darah Yesus. Darah yang telah ditumpahkan, darah yang telah mengalir untuk menghapus dan menebus dosa kita. Kita angkat darah Yesus ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita dalam kami beribadah kepada Tuhan. Bersuka cita dalam kami melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Nanti Saudara Alfred akan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Kemuliaan-Mu Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kemuliaan hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Pujian hormat kami bagi Engkau Tuhan. Dan kami berikan semuanya Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Tubuh dan darah Kristus menyembuhkan kami hari ini Tuhan. Tubuh dan darah Kristus telah memulihkan hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami terima keselamatan kekal. Hari ini kami terima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Hari ini kami terima kesembuhan dari Tuhan. Dan kami dipulihkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu juga Tuhan Yesus telah meneguhkan hati iman kami. Dan kami berdoa, kami meteraikan setiap firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, hanya di dalam darah Yesus. Firman itu tidak hilang, tetapi tetap berkuasa dalam tubuh kami Tuhan. Setiap kuasa lain, setiap otoritas dari kuasa-kuasa lain mencoba merebut firman Allah. Kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah kejahatan dunia sekitar kami Tuhan tidak bisa merebut semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Keluarga, rumah tangga, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Setiap pelayanannya Tuhan dimanapun dia langkahkan kaki Tuhan. Di situ kuasa Tuhan, di situ otoritas Tuhan bersama dengannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat Allah mengalir terus di dalam rumahnya Tuhan Yesus. Dalam keluarga, dalam lumbung, di dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan Yesus berdoa, melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan,
sidang jemaatmu di tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaatmu Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan kami berdoa setiap kuasa-kuasa lain mencoba merebut, mengambil setiap hasil jeripaya yang dihasilkan oleh mereka Tuhan, yang dibuat oleh mereka Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, dan dicoba untuk direbut oleh kuasa iblis. Kami patahkan Tuhan di dalam nama Yesus, dan kuasa Allah menguasai setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan lebih khusus bangsa negara kami yang sementara ini Tuhan menghadapi situasi yang mungkin sangat genting Tuhan, yang mungkin bisa membuat hati setiap orang-orang yang ada di bangsa kami merasa kecewa, merasa sakit, merasa takut, khawatir dan lain sebagainya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Dan apapun bentuk yang mencoba mengganggu kami Tuhan, kuasa Tuhan memberikan kami sukacita. Terima kasih, kami ucap syukur. Para pemimpin kami dari atasan sampai bawahan Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Diberkati Tuhan. Para medis yang ada diberkati Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Dan semua yang bergerak dalam bidang apapun Tuhan, kami percaya mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Anak-anak Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan Yesus, di altar-Mu yang kudus diberkati Tuhan. Baik tim musik yang ada, tim singer yang ada, tim WL yang ada Tuhan, maupun LCD dan semua yang ada, semua diberkati Tuhan. Setiap langkah kaki mereka di mana berada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Setiap apapun yang mencoba mengganggu hati pikiran mereka Tuhan, kami petahkan di dalam nama Yesus. Diberkati mereka, diberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap langkah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kota Kuala Kapuas maupun Kapuas Hilirin Tuhan diberkati Tuhan, dilindungi dari segala macam hal yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami kembalikan semua pujian hormat dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya dengan perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, hidup kami semakin dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan iringi dengan begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kita tiba di penghujung ibadah kita, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita
angkat pujian kita, besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak Haleluya, Bapak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, menyertai perjalanan kami Tuhan. Sepanjang perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai kita sekalian. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, ada pengumuman Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir juga yang berada di rumah. Sidang jemaat Tuhan perlu saya sampaikan karena keadaan fisik gereja kita ya mengalami ya bagian pelipir depan gereja ya jatuh ya, dan sebagian plafon ya di bawah pelipir itu juga ikut jatuh. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan ya, karena melihat ya dana kita
ya kurang ya saudara. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ya GPD Tiberias, ya kita sama-sama bergotong royong, ya memikirkan bersama. Tentu kita akan memberikan sumbangan sukarela yang nanti akan dikumpulkan dengan Pak Eter, bendahara pembangunan. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada ya saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang mungkin tidak tahu, ya supaya kita sama-sama ya bergotong royong, ya seperti apa yang sudah disampaikan lewat WA oleh saudara Eter. Ya mari kita tanggung bersama gitu. Ya karena memang dana kita kurang, ya mungkin sudah mau habis. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita gotong royong. Ya seberapapun kita bisa beri, ya untuk membeli bahan, ya dan mungkin ya memerlukan tukang juga, ya karena itu bagian yang sulit dan berat juga karena di atas. Ya saya sebagai gembala sidang mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang belum punya persiapan uang, menyusul. Menyusul, ya puji Tuhan.